Halo teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat, dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa lagi dengan channel Ruang Imajinasi. Channel yang berisikan tentang konten cerita romantis, yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kali ini di hari Sabtu tanggal 10 Mei tahun 2025. Saya masih melanjutkan kisah sebelumnya. Jadi saya ingatkan kepada teman-teman untuk membaca cerita sebelumnya agar tahu dan jelas sama alur ceritanya. Malam harinya, aku sudah berada di rumah Bulek Tini. Aku kemari bersama ibu yang menyempatkan diri untuk pulang dan bebersih diri. Tapi ketika melihat surat dari sekolah dan membacanya, dia langsung menghampiriku. Dia awalnya marah dan kecewa karena skors yang kuterima. Tapi setelah ku jelaskan situasinya dia hanya diam dan pergi. Dia berbicara kepadaku ketika akan berangkat kemari, dan belum ada lagi percakapan di antara kami berdua sampai saat ini. Saat duduk termenung di teras, aku dihampiri oleh Pak D. Derajat. Aku tahu ini akan mengarah kemana. Kamu ngerokok le? Tanya Pak D kepadaku. Mau bilang enggak? Tapi ibu pasti udah cerita. Kataku, sambil nyengir kuda. Hahaha, ini ngerokok dulu sama Pak D. Dia menyerahkan rokok plat coklatnya. Rokok tipe pendek, kelas tertinggi dari gudang GG. Kuambil sebatang dan membakarnya. Kuhisap dalam-dalam, memastikan api sudah membara dengan benar sebelum menghembuskan asap putih dari mulutku. Kamu pinter ngerokok ternyata. Aku hanya bisa mengiyakan dan tersenyum canggung. Pak Deku hanya menggelengkan kepala. Pak D dengar kamu berantem di sekolah. Iya Pak D. Gara-gara apa kalau boleh tahu? Bela cewek aku yang direndahkan Pak D. Kok sampai berantem? Aku cemburu karena ada cowok lain yang ceif pacarku. Pak Deku tertawa saat mendengar alasanku. Aku juga bingung. Kenapa harus berantem segala? Tapi aku tahu jika itu memang diperlukan. Bagus, lanang memang harus bisa jaga wong wadon. Kata Pak Deku setelah tawanya tuntas. Pak D salut sama kamu yang bisa jaga kehormatan kamu dan Pak D harap kamu juga bisa jaga rumah kamu kayak gitu. Nggak semua hal boleh memakai kekerasan. Tapi jika itu berhubungan dengan kehormatan, bila perlu, mati pun tidak masalah. Kamu juga harus bisa lihat situasi dan jangan asal gebut. Keberanianmu itu harus dibarengi akal. Jangan cuma asal gebuk, akal juga dipakai biar gak salah gebuk teman. Kami diam sesaat dan menikmati rokok masing-masing. Aku merenungi apa yang dikatakan Pak D. Seharusnya aku gebukinya seperlunya aja, toh si Wisnu juga bakal dikeluarin dari sekolah. Mungkin karena pada dasarnya suasana hatiku buruk tambah kejadian itu, makanya aku tidak bisa menahan emosiku. Ketika waktu terus larut dan udara semakin dingin, ibu akhirnya berpamitan dengan orang-orang. Kami akhirnya pulang, melewati jalan yang sama ketika kami dirampok. Melihat kembali gubuk yang pernah kami gunakan. Melihatnya saja sudah membuatku terpengaruh. Ketika pikiran itu menerpa, aku memacu motorku semakin kencang. Bukannya apa, aku ingin tidur setelah sampai. Ketika sudah sampai, ibu membuka pintu dan aku memasukkan motorku. Kunci pintu lalu menuju kamar. Belum sempat memasuki kamar, ibu memanggilku dari dapur. Kenapa Bu? Dapat kulihat ibuku sedang membuat sesuatu. Mungkin kopi atau teh? Dia memanaskan air di atas kompor. Sementara itu ibu memotong sesuatu, mengambil bagian tengahnya lalu di blender. Sebutir telur. Bebek diambil kuningnya saja, diaduk di dalam gelas besar bersama gula merah. Beberapa saat kemudian dia menuangkan sesuatu yang di blendernya tadi. Dan terakhir dia menuangkan air panas atau lebih tepatnya teh panas. Ibu menuangkannya seraya mengaduk minuman itu perlahan. Tak lupa dia menambahkan susu kental manis juga. Nih dicoba. Segelas ramuan aneh tersaji di hadapanku. Di pagi hari, aku dan ibu melanjutkan kembali. Aku yang ditinggal ibu, akhirnya mencuci pakaian dan menyelesaikan mandiku juga. Saat keluar dari kamar mandi, berniat menjemur baju,
Aku melihat ibu sudah menunggu di meja makan. Dia memanggilku dan aku sarapan hanya dengan handuk yang membalutnya. Nasi goreng telur dengan bumbu yang sederhana. Itu sudah terasa sangat enak. Mungkin karena kelelahan setelah kerja bakti 4 kali sejak semalam, atau memang aku yang lapar. Entahlah. Yang jelas aku menghabiskan 2 porsi nasi goreng untuk sarapan pagi itu. Ibu tertawa saat melihat aku makan dengan lahapnya. Kayak kuli aja kamu, katanya. Kan semalam aku garap tugas, belum tadi ini. Alah, yang terakhir setengah jadi aja sombong. Ternyata ibu masih jengkel setelah acara singkat di kamar mandi tadi. Kami menyelesaikan sarapan kami dan ibu kembali ke kamarnya, sementara aku menjemur pakaian yang aku cuci tadi. Kami berdua beristirahat sampai tengah hari. Ibu, yang hari ini juga harus pergi ke rumah Bulek Tini untuk membantu menyiapkan makanan. Hari ini juga akan disajikan makanan di acara tahlilan Pak Lek Setu. Sudah tentu itu tidak bisa dielakkan, sudah menjadi tradisi masyarakat sekitar atau mungkin secara luas memang begitu tradisinya. Saat ingin berangkat itulah, Fitri datang ke rumahku. Pada akhirnya ibu berangkat sendiri dan meninggalkan kami berdua setelah memberi peringatan keras.
Fitri duduk di sebelahku. Di hadapannya sudah tersaji teh hangat. Aku mendiamkannya, begitu pula dirinya yang masih diam juga. Kami berdua sangat canggung. Hatiku yang masih marah dan dia yang mungkin masih memikirkan kata yang tepat. Pada akhirnya, selama 30 menit kami mendiamkan satu sama lain. Hanya terdengar suara jam dinding yang berdetak, atau suara motor yang sesekali lewat di depan rumahku. Sebagai laki-laki, mungkin aku yang harus memulai kata, tapi harga diriku sudah diinjaknya kemarin. Aku tidak mau lagi membuang harga diriku lagi. Mungkin Fitri juga memikirkan hal yang sama, mencoba merangkai kalimat, tapi setelah sekian lama, bukannya kalimat yang muncul, sebuah kotak diletakkannya di hadapanku. Kotak berwarna hitam legam dengan logo brand HP di atasnya. Masih lengkap dengan plastik yang melapisi permukaannya. Aku tahu merek ini. Ini sedang ramai di kalangan anak muda sepertiku dan Fitri. Bahkan Fitri sudah menggunakannya. Apa ini? Tanyaku. Dengan begini pecahlah hening yang membelenggu kami. Sekaligus tanda aku kalah dan membuang harga diriku. HP? Jawabnya singkat. Aku menatapnya. Aku merasa agak diremehkan sekarang. Aku sudah mengalah dan bersuara pertama, sekarang dia menyerang. Harga diriku? Tidak cukupkah dia melukai harga diriku? Sampai semua sisi diserangnya? Iya, aku tahu ini HP. Kataku dongkol. Aku menghela nafas. Amarah hampir menguasai hatiku. Aku nggak tahu apa yang kamu mau, tapi yang jelas aku belum di keadaan yang bisa berbicara sama kamu dengan tenang sekarang. Aku mengambil kotak HP itu dan meletakkannya di pangkuan Fitri. Ambil, bawa pulang. Aku belum bisa tenang sekarang dan sewaktu-waktu bisa membentak kamu. Jadi sebelum itu terjadi, kamu harus pulang. Tapi Rian, aku nggak mau hubungan kita berakhir karena amarahku, karena emosi yang menguasai ucapanku. Jadi, tolong pulang Fitri. Suaraku sedikit bergetar. Hatiku masih mencoba menahan amarah yang menyala di hatiku. Pada akhirnya Fitri pulang. Matanya sembab, seperti menahan tangis. Ingin aku menahannya di sini tapi aku sadar. Amarahku masih menguasai hatiku dan aku tidak yakin bisa menahannya lebih lama lagi. Aku takut jika tanpa sengaja bibirku berucap yang tak sepantasnya, dan membuat hubungan kami yang belum seumur jagung ini rungkat begitu saja. Aku mengiringi kepergian Fitri dari rumahku dengan tatapan getir. Aku tahu niatnya dan aku tahu apa yang seharusnya kulakukan. Sayangnya sekali lagi, aku ucapkan, aku tidak bisa melukai harga diriku lebih jauh lagi. Sebagai laki-laki, tentu itu adalah hal yang penting dan aku yakin banyak yang akan mengerti aku. Tapi sejauh apa aku bisa mempertahankan harga diriku? Pantaskah cintaku pupus hanya karena harga diri? Atau sebaliknya, pantaskah harga diriku digadai cinta? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu lagi apa yang harus kulakukan. Mungkin berbincang dengan sanak keluarga ayahku bisa membuatku lebih tenang dan mungkin aku bisa mendapat solusi dari masalah ini. Malamnya, setelah seusai tahlilan aku duduk di teras rumah Bulek Tini. Pak D. Derajat yang mulutnya sibuk menghisap rokok filternya sesekali memberiku nasihat. Mungkin dia jengah melihatku yang tidak bersemangat ini. Kenapa kamu le? Tanya Pak D. Derajat. Aku hanya menggelengkan kepalaku sebagai jawaban. Cerita siapa tahu Pak D bisa bantu. Aku masih bungkam. Entah kenapa, aku merasa sungkan untuk mengatakan masalahku dengan Fitri sekarang. Mungkin karena aku malu atau mungkin juga karena harga diriku. Pak D hanya terkekeh. Dia menghisap dalam-dalam rokoknya dan menghembuskannya dari hidung. Le, saat seumuran kamu, Pak D ini playboy. Banyak cewek yang Pak D pacari. Entah kenapa dia seolah tahu isi kepalaku. Apa hubungannya Pak D? Kamu galau begini gara-gara cewekmu kan? Aku hanya diam.
Hari-hari berlalu dengan semestinya. Kegiatanku sehari-hari juga begitu-begitu saja. Apalagi sekarang aku menjalani masa skors selama 1 bulan. Ini membuatku menjadi pengangguran sebelum waktunya. Di pagi hari ketika bangun tidur, jika lagi ingin, aku biasanya melakukan dengan ibu. Setelah kedatangan Fitri waktu itu, aku selalu pergi dari pagi sampai larut malam. Kemana? Tentu ke rumah Bulek Tini, sampai tak terasa hari ini adalah malam terakhir tahlil untuk Pak Lek Setu. Dalam 3 hari terakhir, luka di wajahku sudah hilang. Wajahku kembali berseri seperti semula dan aku bisa tebar pesona lagi. Sayang, aku sudah kehilangan si jago. Ada harapan untuk menemukan si jago lagi, tapi sepertinya itu mustahil. Sudah 6 hari sejak hari di mana ayahku membuat laporan, dan sampai sekarang belum ada kemajuan. Memang sudah sepatutnya aku merelakan si jago untuk selamanya. Sayang, kamu mikirin apa? Tanpa sadar aku tenggelam pada pikiranku. Kalau kamu kepikiran nyari cewek lagi, kasihan Fitri. Emangnya kenapa? Lagian kalau sama ibu, mana mungkin aku mikirin cewek lain? Kataku mengelak. Kamu mirip sama ayahmu. Meski matamu melihat ibu, tapi itu terasa kosong saat kamu memikirkan sesuatu. Aku yang sudah tidak sabar lagi ingin segera melakukannya. Baru saja niat itu ingin ku lakukan, tiba-tiba, tok, tok, tok. Assalamualaikum. Sialan, siapa itu? Aku mengumpat dalam hati. Siapa pagi-pagi begini bertamu? Ambil dulu Rian. Ibu tiba-tiba saja panik. Sial betul. Belum juga selesai, aku sudah harus keluar. Melihat siapa tamu terhormat yang datang ini. Dengan sedikit rasa emosi di hati, aku berjalan ke arah ruang tamu. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan kesal aku membuka pintu dan melihat siapa yang datang. Wajahnya langsung membuatku diam 1000 bahasa. Rian, aku mohon, kita harus bicara. Fitri mengatakan itu dengan nada yang setengah menangis. Dapat kulihat dia masih memakai baju pramukanya. Ngapain kamu bolos ke sini? Kataku sinis. Terkejut dan masih merasa nanggung. Hatiku benar-benar dibuat kesal. Siapa Rian? Ibu menyusul keluar. Dia sudah menggunakan daster dan jilbabnya. Oh, enduk Fitri, kirain siapa? Suruh masuk dulu. Aku menghela nafas meredakan emosi yang memuncak tadi. Kulupakan perasaan nanggung tadi. Masuk dulu, kita ngobrol di dalam. Aku dan Fitri duduk berdua lagi di ruang tamu ini. Seperti biasa, secangkir teh sudah tersaji di hadapannya. Sementara itu, ibu sedang di kamar mandi. Saat diam itu Fitri kembali mengeluarkan kotak hitam itu. Masih seperti sebelumnya, kotak itu masih berlapis plastik menandakan produk itu masih baru. Aku hanya mendengarkan tanpa menyela ucapan Fitri. Aku dapat melihat tangannya yang tampak tidak bisa diam. Jelas dia sedang merasa cemas dan gelisah. Aku jelas nggak mau. Aku sudah punya kamu yang udah dari dulu aku idam. Idamkan. Aku nggak mau harus pergi ninggalin kamu. Dia merebahkan kepalanya. Beberapa detik kemudian dia sesenggukan. Tangis mulai terdengar dari bibirnya. Aku hanya mengelus-elus punggung Fitri. Aku nggak mau putus sama kamu Rian. Saat itu, aku melihat ibu ngintip dari ruang tengah. Jangan putusin calon mantu ibu. Mungkin begitu ucapannya atau itu yang aku bisa baca dari gerak bibir ibu. Tekanan dari dua sisi ini membebani diriku. Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk cuplikan cerita yang bisa saya berikan. Kalau ada salah penulisan maupun perkataan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini sajikan dan nantikan cerita lainnya, hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas dan terima kasih.